Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-su'ba idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai keluarga di antara manusia. Dan ketika itu para sahabat bertanya, "Hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Hum ahlul Quran wa khassatuhu." Mereka adalah ahli Al-Quran yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang berusaha menghafalkan Al-Quran. Mereka yang hafal Al-Quran. Mereka selalu berusaha untuk mentadabburi Al-Quran, pelajari nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, dan berusaha untuk mengamalkan pesan-pesan di dalam Al-Quran, pesan-pesan sebagai pedoman hidup kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini, konteks bermuayasyah terhadap Al-Quran, berinteraksi di dalam dengan Al-Quran, para ulama menyampaikan kepada kita itu paling tidak ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah al-imanu bihi, mengimani Al-Quran itu, meyakini bahwasanya Al-Quran sebagai kalam Allah, meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwasanya Al-Quran adalah jalan kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, agar kita selamat hidup di dunia ini sampai ke akhirat. Makanya para sahabat bertutur bercerita kepada kita. Mereka bilang apa? Ta'allamna al-iman qabla al-Quran. Kami dulu belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang bagaimana mengimani Al-Quran ini. Apa ini Al-Quran? Nah, ini yang disampaikan para sahabat sebagai pesan buat kita semuanya, bahwasanya mengimani Al-Quran itu adalah penting. Karena ini yang banyak dilupakan banyak orang yang sudah terlanjur pintar tentang Al-Quran, pintar membacanya, paham kontennya, tapi terkadang lupa prioritas utamanya adalah mengimani Al-Quran itu sendiri. Ini kewajiban kita yang pertama terhadap Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran yang kedua adalah bagaimana
kita membacanya dengan benar. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab suci Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu membacanya dengan haqqa tilawati, dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah membacanya, sesuai dengan makhrijul hurufnya yang benar. Jadi jangan sampai selama ini kita mengatasnamakan diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi kita tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah manhajul hayat, pedoman kehidupan kita agar selamat di dunia dan di akhirat. Inilah kewajiban kita yang kedua terhadap Al-Quran. Kewajiban kita yang ketiga terhadap Al-Quran adalah fahmuhu wa tadabburuhu. Kita ingat bahwasanya Al-Quran ini diturunkan bukan hanya untuk dibaca saja, bukan hanya sebagai sarana kita untuk mencari pahala karena kita banyak membaca ayatnya. Sekali lagi bukan. Justru Al-Quran ini diturunkan, fungsi utamanya adalah sebagai pedoman kehidupan ini, sebagai pedoman kehidupan kita, sebagai pedoman kehidupan kita, sebagai jalan hidup kita. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Jadi benar-benar Al-Quran ini akan menunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kehidupan kita di dunia ini, insyaallah sampai ke akhirat. Dan oleh karenanya tadi, samping kita sudah membacanya dengan benar, sesuai kaidah membacanya, sesuai dengan makhrijul hurufnya yang benar, kalau bisa kita juga mulai belajar untuk mentadaburinya, memahami kandungan dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tersebut. Inilah kewajiban kita yang ketiga terhadap Al-Quran. Kewajiban yang keempat adalah al-amalu bihi, mengamalkan kandungan Al-Quran, mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, mengimplementasikannya di dalam kehidupan nyata, menjadikannya sebagai manhajul hayat, pedoman kehidupan kita ini. Karena sesungguhnya inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Al-Quran ini benar-benar menjadi pedoman kehidupan kita, sumber inspirasi bagi kehidupan ini, agar kehidupan kita ini menjadi lurus, menjadi benar, menjadi terbimbing, dan menjadi terinspirasi. Dan oleh karenanya tadi, setelah kita paham pesan-pesan terkandung di dalam, sebelum kita masuk kewajiban yang kelima, Ustaz Sayyid Qutb pernah mengatakan, al-hayatu tahta zilalil Quran nikmah, an-nikmatu la ya'rifuha
illa man dzaqaha. Hidup di dalam naungan Al-Quran nikmat, kenikmatan yang tidak diketahui oleh semua orang kecuali orang telah merasakannya. Banyak dari kalangan para sahabat, banyak dari kalangan para tabi'in, banyak dari kalangan para ulama, dan bahkan banyak dari kalangan para umat muslim, banyak dari kalangan umat muslim, banyak dari kalangan saudara-saudara kita yang merasakan kenikmatan mukjizat dalam hidup mereka, karena tadi mereka mengamalkan pesan-pesan, nilai-nilai di dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Inilah kewajiban kita yang keempat terhadap Al-Quran. Adapun kewajiban yang kelima adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang kelima adalah ad-da'watu ilaihi, mendakwakan Al-Quran, mengajak semua sebanyak-banyaknya umat ini untuk back to Al-Quran, untuk kembali kepada Al-Quran, agar benar-benar Al-Quran ini menjadi pedoman kehidupan ini, agar Al-Quran ini benar-benar menjadi sumber inspirasi kehidupan ini, agar Al-Quran ini benar-benar menjadi sumber ilmu, karena Al-Quran ini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah orang-orang yang sudah hafal Quran. Sama saja mereka sudah hafal matan-matan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal nanti bagaimana mereka mengimplementasikannya di kehidupan nyata, memahami ayat-ayat yang sudah mereka hafal, agar nantinya bisa menjadi pribadi yang Qurani. Banyak metode yang sederhana yang bisa dilakukan untuk mendakwakan Al-Quran ini, mulai dari perkataan kita, memperbaiki perkataan kita kepada orang tua kita, memperbaiki tutur kata kita kepada guru-guru kita, dan memperbaiki tutur kata kita kepada orang-orang yang lebih dewasa daripada kita. Dan bisa juga memperbaiki akhlak kita, akhlak kepada teman, akhlak kepada orang-orang yang di sekitar kita, akhlak kepada guru kita, akhlak kepada orang tua kita, dan akhlak kepada keluarga-keluarga kita. Jadi sekali lagi, ini adalah kewajiban yang berkelanjutan. Setelah kita mengimani Al-Quran ini secara benar, berusaha untuk membacanya dengan benar sesuai kaidah-kaidah membacanya, sesuai dengan makhrijul hurufnya yang benar, kita sudah mulai belajar memahaminya, memahami pesan-pesan, nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian kita juga sudah mulai mempraktekkan apa yang telah kita hafal, apa yang telah kita ketahui dari Al-Quran. Sedikit-sedikit kita kalau bisa mulai juga untuk mendakwakannya, mengajak orang. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi amal jariah bagi kita semuanya, dapat meningkatkan motivasi kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi